6. Max mencium bau yang tidak enak pada tubuhnya, karena pakaiannya penuh keringat dan juga darah. Sepertinya aku butuh mandi dan pakaian ganti, gumam Max setelah mengendus ketiaknya. Ia bisa tenang sebentar karena musuhnya takkan mungkin mengikutinya sampai ke sini. Saya mau mandi. Suara bariton Max mengagetkan Arumi dan Mustafa, sehingga kedua orang itu berbalik dan melihat ke arah Max yang berdiri dengan angkuh. Arumi langsung berlari ke arah lemari. Ini pakaian gantinya. Arumi menyodorkan kemeja milik mendiang ayahnya yang memang cukup besar dan sesuai dengan postur tubuh Max yang gagah. Max meraih benda yang sudah agak kusam warnanya itu sambil mengendusnya. Bau apa ini? Max melempar pakaian itu ke wajah Arumi. Ini cuma bau kamper, ucap Arumi dengan kening berkerut bingung. Belikan aku baju baru. Pinjam uangmu, kata Max. Arumi baru gajian besok. Sekarang tidak pegang uang selain untuk makan, jawab Arumi, masih pelan. Memang dasar wanita lemah lembut, bicara pun tidak pernah kencang. Tidak seperti Max yang selalu berteriak. Mendengar ucapan Arumi, Max pun mendengus kasar. Namun pria itu langsung tersadar, bahwa wanita yang ia nikahi itu hanyalah orang miskin. Kenapa aku harus terjebak di sini? Semua karena ulah mereka. Melihat pria di hadapannya menggerutu dengan emosi, Arumi memutuskan untuk segera pergi dari depan Max. Arumi, permisi dulu mau buat sarapan ke dapur, ucapnya seraya berlalu dengan cepat. Max melangkah ke dalam kamar mandi dan dengan cepat membersihkan tubuhnya. Sambil menggerutu, Max mengenakan pakaian jadul dengan bau kamper itu. Di dapur, Arumi terlihat mengusap keringat yang membasahi kerudung serta nikopnya. Padahal, kalau tidak ada pria lain di rumahnya, Arumi hanya akan mengenakan daster panjang saja. Gerah, gumamnya pelan. Mustafa yang mau ke belakang, tersenyum mendengar ucapan pelan keponakannya itu. Nduk, kenapa kamu tidak membuka nikopmu pada saat masak? Apa kamu ndak gerah? Tanya Mustafa heran. Pria parubaya itu membawa pakan ayam di tangannya. Kan, di rumah ini ada pria asing, Pade, jawab Arumi, sambil mengaduk nasi beserta campuran bumbu di atas penggorengan. Tapi, pemuda itu kan sudah sah menjadi suamimu. Dia berhak melihat wajah dan bahkan juga seluruh tubuhmu, kata Mustafa lagi. Arumi mematikan kompor, lalu menoleh ke arah sang paman dan menatapnya. Arum risih, Pade Arumi kan gak kenal dia. Jadi, bagaimana mungkin kalau kita, Arumi memotong ucapannya kemudian menghela napas dalam. Iya, nduk, Pade paham, tapi, jangan lama-lama ya pembiasaan dirinya. Jangan sampai kamu berdosa nanti, pesan Mustafa dengan senyum hangatnya. Kemudian pria itu berlalu ke belakang untuk memberi makan ayam-ayam peliharaannya. Setidaknya, untuk saat ini, aku lebih baik begini, gumam Arumi pelan seraya mengusap peluh yang membasahi wajahnya itu. Arumi yang sedang menata nasi goreng ke atas piring dikagetkan akan kedatangan Max yang tiba-tiba. Aku kan, sudah menjadi suamimu. Kenapa kau masih juga menutupi wajahmu dengan selembar kain ini? Tanya Max, seraya mengulurkan tangannya untuk menyingkap nikop Arumi. Perbuatannya itu, sontak membuat Arumi memundurkan tubuhnya. Kamu jangan memaksa, tolak Arumi. Seburuk apa sih wajah kamu, sampai tidak boleh dilihat orang lain? Aku bisa mengajakmu ke dokter kecantikan di kota. Aku punya kenalan dokter spesialis bedah plastik, kata Max, dengan ekspresi serius. Arumi tersenyum di balik nikopnya. Karena, Max benar-benar mengira jika wajahnya buruk rupa. Kupikir, kamu akan menerima pernikahan ini dan bermaksud akan menjalankannya seperti orang normal lainnya. Jika memang kamu berpikir begitu, berarti kita sepaham. Anggap saja pernikahan ini semacam pernikahan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga,
dalam waktu yang telah disepakati nanti, kita akan berpisah dan menjalani kembali hidup masing-masing. Itu kan mau kamu, cicar Max. Arumi diam tidak menjawab. Manik matanya bergerak-gerak gusar. Apalagi, wajah Max belum juga bergeser dari hadapannya. Bisa munduran gak? Ucapan Arumi pun menyadarkan Max atas apa yang dilakukannya. Hingga akhirnya, Max menjauhkan dirinya. Menikah dengan perjanjian bahwa akan berpisah suatu saat nanti, adalah perbuatan yang telah menistakan pernikahan itu sendiri. Allah membenci hambanya yang mempermainkan pernikahan. Apalagi, jika mengatur waktu dan menentukan perpisahan di saat mereka baru saja mengucap ikrar di hadapannya, yang mana langsung disaksikan oleh para malaikat dari langit, jelas Arumi, dengan kedua mata yang sendu karena menahan sedih. Arumi pun memberanikan hati dan mentalnya untuk menatap intens ke arah pria asing yang kini sah menjadi suaminya itu. Pernikahan, nyatanya adalah hal yang paling sakral dan suci, di mana ada dua insan berdua berjanji langsung di hadapan Allah dengan disaksikan para manusia dan makhluk gaib, yaitu para malaikat Allah. Mungkin, perjumpaan kita merupakan takdir yang Allah berikan dalam jalan kehidupan kita. Arumi hanya minta waktu saja untuk lebih dulu saling mengenal satu sama lain, sebelum kita melakukan ritual apa yang suami dan istri seharusnya lakukan, jelas Arumi selengkapnya. Tentu saja apa yang diutarakannya barusan itu mampu membulatkan kedua mata Max kembali. Apa katanya? Takdir, batinnya tak mengerti. Kupikir, kamu tidak menerima pernikahan ini. Lalu, menginginkan perpisahan dalam waktu dekat. Karena jika iya, aku pasti akan mengabulkannya segera, ucap Max dengan tatapan penuh tanya ke arah Arumi. Wanita di hadapannya ini sungguh berpikir di luar dugaannya. Tidak, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus senantiasa berprasangka baik kepada setiap rencana Allah, tegas Arumi. Rencana apa maksudnya? Semua ini kan hanya kesalahpahaman. Aku bahkan tidak mengenal siapa kamu sebelumnya dan bagaimana bentuk rupa wajah kamu. Bagaimana kalau di balik kain itu kamu menyembunyikan sesuatu, tukas Max. Membantah segala pemikiran Arumi. Mendengar tuduhan yang mengarah kepadanya, Arumi hanya bisa mengucapkan istighfar sambil memegangi dada kirinya. Terserah saja pria itu mau berpikiran apa tentangnya. Sebaiknya kamu sarapan lalu setelah itu kembali istirahat. Lukamu pasti masih sakit, ucap Arumi, tanpa melihat ke arah lawan bicaranya. Tuduhan Max barusan cukup melukai hatinya. Arumi mencoba mengabaikan apa yang disangka orang lain akan dirinya. Biarlah orang-orang itu beranggapan sesuai apa yang mereka lihat dan pikirkan dengan akal yang pendek. Nyatanya, Arumi telah berkomitmen pada Tuhannya untuk menutup aurat secara sempurna karena kewajiban yang diperintahkan dalam agamanya. Max tidak berkeinginan menjawab ucapan Arumi. Ia berbalik dan enggan mengkonsumsi makanan aneh yang ada di atas piring. Berbagai jenis wanita cantik dengan berbagai tawaran dan niat mereka telah ia tolak mentah-mentah. Max sangat menjauhi komitmen seumur hidup itu. Akan tetapi, Arumi yang notabene-nya adalah wanita asing, hanya dalam waktu singkat telah mengubah statusnya. Pria itu masih memikirkan bagaimana nasibnya ke depan. Bagaimana cara dia menjelaskan ini semua pada anggotanya yang lain. Bahkan, ponselnya kini tak berguna. Tidak mungkin ia terjebak selamanya dalam pernikahan yang sama sekali tidak ia harapkan ini. Bersambung 7. Cari ke kampung itu. Mungkin saja kita menemukan petunjuk, kata Evander. Mereka masuk ke wilayah itu dan kebetulan bertemu dengan pemuda bertubuh kurus di tepi jembatan. Pemuda itu agak sedikit takut karena sosok serta penampilan dari Evander dan anak buahnya yang perlente tapi nampak kejam. Hei kau, sini, panggil Evander. Iya, Pak. Ada apa ya? Tanya pemuda dengan pakaian sederhana itu. Panggil saja Isman. Dalam pikirannya,
Evander dan anak buahnya adalah seorang DC atau debt collector yang sedang menagih hutang. Saya sedang mencari pengedar barang haram. Saya curiga jika pelakunya kabur dan bersembunyi di kampung ini. Jelas Evander mengaburkan hal yang sebenarnya. Wah, jadi mereka ini intel, batin Isman. Dengan ekspresi kaget yang nampak di wajahnya. Oh begitu, Pak, serem juga ya, kalau sampai ada pengedar barang haram yang masuk kampung ini. Kredibilitas saya sebagai anak Karang Taruna bisa jatuh nih, ucap Isman. Evander mengerutkan keningnya ketika mendengar ucapan pemuda di hadapannya. Kalau boleh saya tahu, bagaimana ciri-cirinya orang itu? Dia laki-laki atau perempuan? Cecar Isman. Tentu saja hal tersebut menjadi sebuah pencerahan bagi Evander. Ia sudah muak belusukan begini demi menyelesaikan urusan ayahnya. Evander tidak suka perkelahian yang mungkin akan membahayakan nyawanya. Dia laki-laki dewasa, posturnya tinggi besar, wajahnya kebarat-baratan dengan rambut hitam sebahu, jelas Evander. Isman langsung mengerutkan keningnya tanda berpikir. Mencocokkan data yang barusan disebutkan oleh pria di hadapannya ini. Gak mungkin masa temen kumpul kebunnya, Arumi pengedar. Tapi kalau itu semua benar, wah mantaplah. Biar sekalian diusir saja mereka dari kampung ini. Dasar perempuan sok suci, cuy. Batin Isman. Hei, kau tahu tidak? Tegur Evander dengan suara baritonnya. Iya, Pak, Bang. Kayaknya sih saya pernah lihat yang ciri-cirinya seperti tadi Anda sebutkan. Tetapi saya tidak dapat memastikan kalau orang itu adalah yang kalian cari, jawab Isman takut-takut. Di mana? Cepat antar saya ke sana, hardik Evander. Boleh, Pak, tetapi saya mau sholat maghrib dulu ke musola. Kebetulan, sudah azan tuh, jelas Isman. Disahuti oleh gema suara panggilan sholat untuk umat muslim itu. Baiklah, kami akan ikut dan menunggu di sana, ucap Evander, meskipun sedikit tak mengerti apa yang dimaksud oleh Isman. Mereka semua, Evander dan anak buahnya mengikuti Isman yang ternyata mau ke musola. Kebetulan, di saat yang sama Mustafa juga mengajak Max ke musola untuk sholat. Pria berwajah tampan kebulean itu masih mengenakan baju kemeja jadul milik mendiang ayah Arumi dan juga kain sarung lusuh milik Mustafa yang lusuh. Sampai kapan aku pakai baju begini? Percuma saja mandi sampai bersih kalau pakaiannya saja bau, batin Max menggerutu. Ia menyesali keadaannya yang belum bisa bergerak bebas. Setengah mati mengakali ponselnya dengan alat charger yang ada tapi tidak ada yang pas dengan ponsel mahal miliknya itu. Baru setengah jalan dari rumah Arumi, Max menangkap siluet penampakan dari Evander dan anak buahnya dari kejauhan. Oh, shit, mereka ada di sini, umpat Max dan langsung balik badan. Kenapa? Nak, ayo, nanti keburu iqomah. Ajak Mustafa seraya menarik lengan Max. Saya sholat sama Arumi saja ya di rumah. Kasian kan dia sendirian, kata Max beralasan. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau kamu memilih menjadi imam sholatnya Arumi. Pade malahan senang, kata Mustafa tersenyum. Max pun langsung berjalan cepat. Bahkan kini setengah berlari. Max memegangi bahunya yang kembali terasa nyeri. Untung saja, ia membawa obat paten yang cukup untuk beberapa hari. Ya, mafia harus selalu membawa obat hasil racikan mereka. Sebagai pertolongan pertama apabila terluka. Evander dan anak buahnya itu tidak masuk ke dalam tempat ibadah tersebut. Mereka semua menunggu di pelataran masjid saja. Maaf. Kalian semua mau menunggu di sini atau mau sekalian masuk ke? Evander mengangkat tangannya sebagai jawaban sebelum pemuda itu menyelesaikan ucapannya. Oh, maaf deh, kirain, Isman menggaruk kepalanya dan berlalu meninggalkan orang-orang asing ini di depan musola. Evander sudah muak karena harus menunggu selama hampir setengah jam. Ternyata,
Isman tengah berkompromi dengan Pak RT dan juga sebagian warga. Terbukti, yang kini menghampiri Evander ada beberapa orang. "Mari, kita ke rumah saya," ajak Pak RT. Evander berdecak menahan geram. Memusingkan sekali pikirnya. Mencari seorang saja sungguh memakan waktunya. Hingga malam, Evander dan para anak buahnya terus diinterogasi oleh Pak RT. Mafia model apa mereka ini? Pak RT justru curiga jika Evander dan anak buahnya adalah komplotan pengedar itu juga. Sebagai aparat dirinya tidak akan gegabah membiarkan orang asing berbuat kegaduhan di kampungnya. Karena itulah, aparat RT tersebut berinisiatif mencari tahu dulu siapa mereka ini sebenarnya. Evander yang sudah lelah dan bosan memilih untuk menyerah dan pergi. Tentu dengan rencana yang ia susun untuk hari berikutnya. Kenapa mereka dibiarkan pergi Pak RT? Kan ciri-ciri yang disebutkan mirip dengan suaminya Arumi, cecar Isman, pemuda yang memergoki Max saat itu. Pemuda pengangguran yang lamarannya ditolak oleh Arumi. Bukan karena pemuda itu tidak tampan dan pengangguran sehingga Arumi menolaknya. Akan tetapi, karena pemuda itu sama sekali tidak ada niat untuk bekerja dan memilih menikmati harta dari kedua orang tuanya saja. Di rumah, Arumi sedang bersiap untuk sholat namun pintu kamarnya tiba-tiba dibuka dengan kasar. Brak, astagfirullah. Kaget Arumi seraya berbalik. Ia pun semakin kaget ketika melihat siapa yang telah membuka pintu kamarnya dengan tidak sopan begitu. "Ngapain kamu balik lagi?" Panik Arumi yang langsung mencari atasan mukena untuk menutupi bagian atas kepala serta wajahnya. Sementara itu, pria di hadapannya justru mematung kaku dengan kedua mata terbelalak. "Kamu, Arumi?" tanya Max dengan ekspresi seperti orang bodoh. "Bukan, aku kuntilanak penunggu rumah ini," sahut Arumi asal. "Hah?" Max semakin terkejut. Sebenarnya dia masih tidak percaya kalau wanita cantik luar biasa di hadapannya ini adalah si gadis ninja yang ia nikahi dadakan. "Aku mau sholat. Kalau kamu masih mau melongo silakan," kata Arumi yang kini sudah rapi dengan mukenanya. Tak ada jawaban dari Max. Arumi meneruskan ibadah wajibnya itu dengan perasaan yang tidak karuan. Hingga wanita muslimah ini mengucapkan istighfar berkali-kali demi mendapatkan ketenangan. Max memilih duduk di pinggir kasur dan memperhatikan setiap gerakan sholat yang Arumi lakukan. Tapi, bukan itu yang sebenarnya ia pikirkan. Gila, kupikir dia menutup wajahnya karena berwajah jelek atau cacat. Tapi ternyata, Max tidak meneruskan apa yang terucap di dalam hatinya. Meskipun ia sama sekali tak habis pikir. Kenapa Arumi melakukan itu semua? Untuk apa? Apakah dia ini seorang agen rahasia yang tidak boleh diketahui identitasnya? Max malah semakin mumet dengan jalan pikirannya sendiri. Hingga tanpa ia sadari, Arumi sudah selesai dengan kegiatannya dan kini berdiri di hadapannya. "Silakan, kamu bisa gantian pakai sajadahnya," kata Arumi, seraya menundukkan wajahnya. Ia tak memiliki keberanian untuk menatap Max, apalagi mata kebiruan pria itu begitu menyihirnya. Walaupun Arumi sadar jika ia sah saja dan halal untuk menatap suaminya sendiri. Apa? Sholat? Max bertanya dengan tergagap. Ia masih syok dengan kenyataan yang disaksikannya saat ini. Bayangannya wajah Arumi itu buruk rupa. Mendengar pertanyaan dari Max barusan, sontak membuat Arumi mendongak. "Kamu kan belum bisa sholat. Kenapa malah pulang ke rumah? Sedangkan, kalau di musola kan kamu bisa mengikuti gerakan imam," cecar Arumi heran. Max menelan ludahnya susah. Tenggorokannya tiba-tiba tercekat. Wajah tanpa celah di hadapannya ini membuat lidahnya kaku. Bersambung. 8. "Kenapa, Mas?" tanya Arumi lagi. Hingga Max tersadar dari lamunannya, karena panggilan yang terdengar aneh di telinganya. "Jadi, sebelumnya apa agama kamu, Mas? Muslim atau?"
Mendapati pertanyaan berulang dari Arumi, Max hanya menggelengkan kepalanya. Apa itu agama? Apakah sepenting itu? Tukas Max, dengan rahang mengeras. Sejak awal masuk rumah ini selalu saja yang dipertanyakan adalah agamanya. Arumi langsung mengucap istighfar pelan. Gadis ini menghela napas lebih dulu. Rupanya semua tidak semudah yang ia pikirkan. Mungkin akan lebih melelahkan dan sulit dibandingkan dengan apa yang ia bayangkan. Arumi, sebelumnya telah menolak beberapa lamaran pria yang datang padanya. Karena selain belum menemukan yang sesuai di hatinya, Arumi juga ingin mewujudkan mimpinya. Selain itu, Arumi bukan hanya menghidupi dirinya melainkan juga sang paman yang sudah tidak bisa lagi bekerja berat. Tentu saja penting. Karena agama adalah panduan hidup manusia, jelas Arumi, seraya ikut duduk di pinggiran tempat tidur. Max semakin keras berusaha menguasai debaran jantungnya. Matanya tak lepas dari wajah mempesona di hadapannya ini. Wajah Arumi yang cantik alami tanpa polesan make up selapis pun. Ketika kecil, Mama pernah mengajakku ke sebuah tempat ibadah. Beliau membakar sebuah benda panjang seperti lidi. Setelahnya aku lupa, karena banyak memori masa kecil yang sudah kubuang, jelas Max dengan tatapan nanar. Apa mamamu orang Tionghoa? Lalu ayahmu? Kulik Arumi lagi. Ia merasa saat ini adalah momen yang tepat untuk mengorek asal-usul pria yang telah menjadi suaminya ini. Max tidak fokus dengan pertanyaan dari Arumi. Dia malah melirik bibir merah alami wanita di hadapannya yang merekah. Max malah membayangkan bagaimana rasanya. Apakah manis atau gurih? Ya, mendiang Mama adalah keturunan Asia Timur. Sedangkan Papa, Max tidak meneruskan jawabannya. Hatinya mendadak panas ketika mengingat nama pria yang darahnya mengalir di dalam tubuhnya itu. Arumi seketika paham, ada kenangan suram yang disimpan oleh Max. Dan pria itu belum bisa membagi dengan saat ini. Ya, itu wajar. Hubungan mereka belum ada 1 hari. Max tentu belum bisa membuka kisah hidupnya secara keseluruhan pada Arumi. Bisa bicara banyak begini saja itu sudah cukup bagi Arumi saat ini. Setidaknya ia dapat membaca karakter suaminya sedikit demi sedikit. Boleh tahu apa pekerjaanmu? Tanya Arumi lagi seraya menatap lekat wajah Max. Karena Arumi pikir, saat ini tampang suaminya masih terlihat muda. Apalagi, kalau raut wajahnya sedang melongo seperti ini. Tidak, aku tidak bekerja pada siapapun. Apakah itu juga merupakan masalah bagimu? Tanya Max, datar. Pria itu memalingkan wajahnya dari Arumi. Ia tak mau wanita di hadapannya ini mampu membaca isi pikirannya dari mimik wajah. Entah kenapa, ia ingin terbuka akan kisah hidupnya kepada Arumi. Wanita bak bidadari yang secara tiba-tiba menjelma di hadapannya ini. Padahal, selama ini Max selalu menutup diri pada siapapun. Bahkan di dalam perkumpulan hitamnya, tak ada satupun yang tahu latar belakang serta basic kehidupannya. Max melampiaskan semua yang dilarang dalam dunia gelap itu, di mana isinya adalah kejahatan, kriminal serta perebutan kekuasaan. Arumi sengaja tidak mengorek lebih jauh mengenai agama suaminya ataupun masa lalu pria itu. Sampai sini Arumi seakan tersadarkan. Mungkin saja, Allah sedang memberikannya sebuah misi spiritual padanya. Justru ia penasaran dengan apa yang terjadi pada Max, hingga pria itu bisa berada di dalam kamarnya. Boleh Arumi tahu, kenapa Mas bisa masuk ke dalam kamar ini? Telisik Arumi. Dia sungguh penasaran. Aku dijebak. Ada yang ingin menghabisiku. Tapi, semua itu tidak semudah apa yang mereka pikirkan. Aku, tidak semudah itu dilenyapkan. Tanpa sadar, Max meluapkan amarah dan juga emosi yang terpendam di depan Arumi. Hebatnya, Arumi bisa menguasai keterkejutannya dengan senyum yang ia sematkan. Sial, dia malah tersenyum. Max semakin berusaha keras menahan gejolak yang timbul pada dirinya.
Allah selalu mempunyai maksud dengan segala kejadian yang kita alami. Termasuk ketika menciptakan kita di dunia ini sebagai manusia. Entah, kalau saja Allah menciptakan Arumi sebagai seekor capung. Mungkin, Arumi hanya bisa menikmati indahnya dunia selama 24 jam saja, tutur Arumi, sambil sesekali menoleh ke arah Max yang terus memperhatikannya. Jadi, kamu hanya punya Pade Mustafa? Tanya Max. Ia mulai tertarik pada kehidupan istri dadakannya ini. Arumi mengangguk pelan, setelah ia mengusap ujung matanya yang berair. Max sedikit terkejut karena Arumi seperti menahan tangisnya. Entah, seberat apa kehidupan Arumi sebenarnya. Aku lapar, kata Max, tiba-tiba demi mengalihkan pembicaraan. Lagi pula memang sejak pagi belum ada satupun makanan yang masuk ke dalam perutnya. Salah sendiri, tak suka makanan kampung. Max juga sibuk mengakali ponselnya yang mati. Arumi menghela napas lega karena Daniel tidak melanjutkan pembicaraan yang mereka bahas barusan. Arumi terkadang masih sesak jika mengingat kepergian keluarganya. Arumi pun pergi keluar. Tak lama dia kembali dengan mie instan dan juga telur. Arumi berpapasan dengan sang paman. Arumi meminta Mustafa agar mengajak suaminya tidur dengan sang paman. Mana boleh begitu, Nduk. Bagaimanapun dia suamimu. Kalau tidak dibiasakan lalu mau sampai kapan terbiasa? Siapa tahu kamu bisa mengulik asal-usulnya lebih cepat. Jika kamu belum siap, sampaikan dan minta keridoannya, tutur Mustafa panjang lebar. Arumi akhirnya mengangguk patuh. Walaupun hatinya berdebar tak karuan. Arumi membuat makanan cepat saji, lalu menyiapkannya di depan ruang tamu. Arumi memanggil agar Max ikut duduk di atas balai. Rumah kediaman yang ia tempati bersama Mustafa memang sangatlah sederhana. Karena, memang ini rumah bangunan lama. Bahkan tak ada perabot yang bagus apalagi mewah. Hanya ada balai bambu sebagai tempat duduk. Makanlah, Mas, isi perutmu, kata Arumi. Melihat mie instan yang mengeluarkan uap panas itu, selera Max langsung membuncah. Tak sadar ia menghabiskan makanan itu dalam sekejap. Setelah ini, tidurlah, bisik Arumi. Max sempat terkesiap. Di mana? Tanya Max yang berdiri di dapur sambil melihat Arumi mencuci piring. Terpaksa, Arumi mengizinkan pria yang sudah menjadi suaminya itu tidur satu ranjang dengannya. Tidur saja di atas ranjang. Tapi tolong jaga jarak. Arumi belum terbiasa tidur dengan orang lain apalagi laki-laki, ucapnya jujur. Max yang sudah merasa sangat lelah dan sakit di sekujur badannya hanya mengangguk. Ia butuh mengistirahatkan raganya yang sejak malam kemarin bergelut dengan pertempuran. Seandainya Arumi tahu, betapa pria di dalam kamarnya ini belum lama mengalami hal yang luar biasa. Hingga Max termasuk orang yang beruntung karena bisa lolos dari maut berkali-kali. Pemuda itu melepas kemejanya kemudian pergi tidur dengan bertelanjang dada. Arumi hampir melompat ketika menengok ke atas tempat tidurnya. Ya Allah! Ujian apa ini yang sedang kau berikan pada hamba? Batin Arumi itu seraya mengalihkan pandangannya dari tubuh atletis milik Max. Penampakan yang menggoda naluri manusia normal sepertinya. Seumur-umur bahkan Arumi selalu menjaga pandangannya dari penampakan seperti ini. Untung saja, pada saat ini pemuda itu sudah halal untuk dia lihat tubuhnya. Tetapi, tetap saja Arumi tidak sanggup menghalau debaran di dadanya yang tak seperti biasa. Ada sekelumit rasa takut yang hinggap dalam hatinya. Akhirnya, Arumi terpaksa mengalah dengan tidur beralaskan sajadah. Sedangkan Max, sebenarnya masih terjaga dengan kedua mata yang terbuka sempurna. Pikirannya sedang berkelana kemana-mana sekarang. Kenapa dia malah memilih tidur di bawah? Decak Max dalam hati. Bersambung. 9. Kamu, kenapa tidur di bawah? Tanya Max dengan suara beratnya. Dia mengantuk tapi juga memikirkan Arumi yang tidak mau satu ranjang dengannya.
Arumi mendongak dan langsung duduk sambil memegangi dadanya. Karena saat ini Max menatapnya dengan tajam dalam keadaan bertelanjang dada. Sontak Arumi menunduk, menjauhkan pandangannya dari penampakan yang menggetarkan itu. Dia itu kenapa? Batin Max tidak sadar bahwa kelakuannya yang telah membuat Arumi bertingkah aneh. Naiklah, kau yang mempunyai kamar ini dan juga ranjangnya. Biar aku yang di bawah, kata Max penuh keyakinan. Walaupun sebenarnya dirinya belum pernah tidur di lantai sebelumnya. Entah kenapa, Max merasa tidak tega jika Arumi yang tidur di bawah sana. Arumi kembali mendongak tapi cuma sekilas. Dia tak kuasa melihat sosok di hadapannya yang begitu menawan ini. Apalagi, Arumi sebelumnya tidak pernah melihat laki-laki bertelanjang dada begini. Apalagi sekilas Arumi melihat di dada Max yang bidang itu terdapat tato yang menyeramkan. Tidak apa, biar Arumi saja. Lagi pula, Arumi sudah sering ketiduran di atas sajadah, kilahnya. Naik, atau aku yang angkat ke atas. Kecam Max tegas. Arumi langsung tersentak. Dia pun menurut kemudian meletakkan bokongnya ke sisi ranjang lainnya. Arumi langsung merebahkan tubuhnya lalu menutupinya dengan selimut hingga kepala. Max juga kembali merebahkan tubuhnya kemudian melirik sekilas ke arah Arumi yang memunggunginya. Max tahu kalau raga Arumi saat ini sedang gemetar. Wanita itu benar-benar takut berada dekat dengannya. Max pun meminta selimut dan bantal pada Arumi lalu pamit keluar kamar. Arumi menoleh ke arah di mana suaminya menghilang. Di saat pria itu tak ada lagi di dalam kamarnya, Arumi kembali bisa bernapas dengan normal. Apa dia mau tidur di balai bambu? Ah, biar sajalah. Daripada di sini, yang ada aku tidak tidur sampai pagi, gumam Arumi. Di depan, Max tertidur karena lelah telah menguasainya. Setidaknya ia sedikit tenang saat ini. Musuhnya takkan mungkin mengetahui persembunyiannya. Max memutuskan mengumpulkan tenaga malam ini agar besok kembali bugar. Max harus memikirkan bagaimana cara dia kembali ke markas dengan aman. Malam hari di pos kamling, di mana beberapa warga ronda seperti biasa. Isman mulai mengeksekusi rencananya. Ia takkan membiarkan Arumi tenang dan bahagia di atas penderitaannya. Apalagi, pria yang merupakan suami Arumi dicuriga sebagai pengedar narkoboy. Wah, bisa-bisanya si Arumi nampung penjahat di sini. Kagak bener dah ini mah, men. Kita kudu labrak tuh keponakannya Mustafa, ujar salah satu ini warga yang merupakan tetua di kampung ini. Benar sekali itu. Bagaimanapun Arumi telah mencemari kampung kita dengan kehidupan bebasnya. Ternyata selama ini, keponakannya Mustafa itu membohongi publik dengan pembawaannya yang alim. Sambung warga lainnya. Isman tersenyum smirk ketika para warga itu termakan ucapan provokatif darinya. Mereka pun serempak akan mengumpulkan yang lainnya untuk segera melabrak Arumi. Waktu bergerak dengan cepat. Sementara itu, Arumi sejak subuh tadi telah berusaha keras membangunkan pria yang secara agama telah sah menjadi suaminya itu. Dia melakukan itu karena Arumi merasa memiliki kewajiban untuk mengingatkan perihal ibadah kepada Max. Tetapi, Max hanya menggeliat. Arumi yang tidak berani melakukan lebih dari itu pun memilih pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan dan memasak air. Arumi kembali ke ruang tamu dengan membawa nampan. Bagaimanapun Arum harus melayaninya. Gumamnya pelan seraya meletakkan minuman teh panas dan juga omelet di atas meja. Arumi, ingat kalau suaminya itu sepertinya tidak suka makan nasi. Suamimu, tidak dibangunkan toh, Nduk? Tanya Mustafa, pada Arumi yang baru saja masuk kembali ke dapur. Sudah, Pade, tapi ya gitu, susah dibanguninnya. Tidurnya seperti kerbau, jawab Arumi sedikit kesal. Jangan begitu, Nduk. Bagaimanapun dia itu suamimu. Kamu harus menjaga nama baiknya. Dia adalah sosok laki-laki yang Allah hadirkan dalam hidupmu. Kamu bertanggung jawab atasnya. Paman tahu,
Arum pasti paham, kata Mustafa, menyadarkan Arumi akan kekeliruannya. Astagfirullah. Arumi mengusap dadanya. Maaf ya, Pade. Arum terbawa emosi. Padahal, ini semua adalah ketentuan dari Allah. Apapun yang terjadi pada kita, tentu tidak lepas dari kehendaknya, kata Arumi dengan ekspresi penuh sesal. Tidak seharusnya ia menceritakan kejelekan Max meski kepada pamannya sendiri. Apalagi dengan nada emosi serta parahnya lagi, mengibaratkan suaminya itu bagaikan hewan. Ya sudah, kamu ada jadwal ngajar pagi ini kan di madrasah? Tanya Mustafa. Iya, Pade. Setelah mandi dan mencuci baju, baru Arum berangkat, jawab Arumi. Dia juga akan memasak untuk makan siang dua laki-laki di rumah ini lebih dulu sebelum berangkat kerja. Arumi juga sudah berniat membuat camilan kerupuk seblak yang bisa ia jual nanti ke anak didiknya maupun teman-teman seprofesinya. Beberapa saat kemudian, Arumi berpamitan pada sang paman kemudian berlalu keluar rumah dengan membawa produk jualannya yang ia tenteng di tangan kiri. Sementara di bahu kanannya tersampir sebuah tas kain. Arumi menghela napas kemudian melafazkan doa, sebelum ia melangkah menjauhi pekarangan rumahnya. Ia menguatkan mentalnya untuk menghadapi para warga yang mungkin nanti akan memandangnya berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Hanya Engkau ya Allah yang tahu apa yang menjadi niatku, gumamnya sambil menutup pintu pagar rumah sederhana itu. Sementara itu, Mustafa sudah pergi ke kebun kecilnya setelah pagi membersihkan musola. Pria berusia senja itu lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat ibadah beberapa waktu karena memang tanggung jawabnya sebagai marbot. Sisanya dia akan ke kebun kecilnya mengurus tanaman palawija dan juga beberapa ayam peliharaannya. Baru juga selangkah Arumi menjauh dari rumahnya, dia mendapatkan teriakan dari salah satu warga. Hei, Arumi, panggil ibu-ibu dengan dasternya. Arumi pun terkejut. Dia sontak menoleh dan tetap tersenyum ramah di balik nikopnya kemudian menyapa dengan salam. Assalamualaikum Bu, sapa Arumi pada wanita yang merupakan ibu dari Isman. Seorang ibu, yang lamaran anak perjakanya pernah Arumi tolak. Semua karena Arumi juga tahu jika Isman suka bermain judi online. Sementara di rumah dan di lingkungan kampung pria itu terkesan alim karena seringnya ke musola. Padahal, Isman memiliki niat busuk. Bahkan uang di dalam kotak amal musola yang hilang adalah akibat dicuri oleh pemuda itu untuk modal judinya. Arumi mendapatkan info tersebut dari Mustafa. Akan tetapi, Arumi memilih diam demi menjaga nama baik pemuda itu di depan kedua orang tuanya. Keterlaluan kamu, Rum. Kurang ajar banget kampung kita jadi tercemar begini karena perbuatan dosa kamu. Bisa-bisanya, rumah peninggalan nenek kamu ini dijadikan tempat mesum. Kamu mau bikin sial kita semua, ya? Hardik salah satu warga dengan keras. Hingga, beberapa warga yang lain pun ikut mencemooh Arumi. Saking ramainya, sampai Max yang sedang tertidur di ruang tamu pun merasa terganggu hingga akhirnya pria itu membuka matanya. Apa yang terjadi dengan Arumi di luar? Kenapa dia dikerumuni warga? Gumam Max seraya menyibak tirai sedikit demi melihat ke arah luar. Matanya sampai memicing demi menghalau silau matahari. Bersambung. 10. Terdengar Arumi menggumamkan kalimat doa. La ilaha illa anta, subhanaka ini kuntu minazolimin. Arumi menghela napasnya panjang sambil memegangi dadanya. Mau pergi kemana dia nanti? Kampung ini sudah dianggap bak tanah kelahirannya. Lagi pula bagaimana dengan rumah peninggalan sang nenek? Tolong, maafkan saya. Jangan usir Arumi dan Pade dari sini. Arumi bersumpah bahwa semua yang terjadi hanyalah kesalahan pahaman. Arumi bisa membuktikannya. Arumi mau. Halah, maling mana ada yang mau ngaku sih? Yang ada penjara penuh. Usir aja usir. Teriak beberapa warga memprovokasi yang lainnya.
Mereka yang bergerombol itu maju dan semakin memojokkan Arumi. Gadis itu jadi mundur hingga menabrak pintu pagar besi. Brang, dosa zina kamu itu merembet ke 40 rumah tahu gak? Kami semua di sini gak mau ya sial gara-gara kelakuan kamu. Desak para warga itu. Mereka pun kembali berteriak menyoraki Arumi sambil mendorong tubuh Arumi hingga ke teras rumah. Bahkan, Mustafa yang berada di belakang kebun tergopoh-gopoh lari ke depan. Astagfirullah, ada apa ini? Kenapa lagi kalian menyerang keponakanku? Cecar Mustafa dengan napas yang terengah-engah. Para warga pun meneriakkan kembali keberatan mereka. Bagi mereka perbuatan zina tidak boleh lolos dari hukuman sosial. Arumi tetap harus angkat kaki dari kampung ini. Permohonan maaf dari Arumi dan Mustafa sama sekali tidak digubris oleh warga. Lagi pula, kami mencurigai kalau suami Arumi itu pengedar obat-obatan terlarang. Bagaimana kalau nanti dia membawa pengaruh buruk terhadap pemuda di kampung ini? Sudahlah, lebih baik kalian pergi saja, seru salah satu warga itu yang kemudian diiyakan ramai-ramai oleh warga lainnya. Pade, ini gimana? Bisik Arumi. Niatnya hendak berangkat kerja pun urung. Langkahnya sudah dijegal oleh warga kampung yang termakan fitnah. Sabar, Nduk, kata Mustafa. Pria itu memegangi dadanya. Kalau begitu, Arumi minta maaf pada kalian semua. Tapi, tolong beri saya waktu mempersiapkan kepindahan. Hari ini, saya harus pergi mengajar, pinta Arumi, berharap para warga yang barbar itu memberinya kelonggaran waktu. Kami beri kamu waktu sampai besok pagi. Ya, kami gak mau kena sial gara-gara kelakuan kotor kamu. Hardik para warga dengan penuh emosi. Mereka telah termakan ujaran kebencian dari Isman dan keluarganya. Padahal apa yang disampaikan belum tentu benar. Insya Allah, Bu, Arumi paham. Arumi tak mau lagi mendebat. Baginya percuma saja, nama baiknya sudah tercoreng di kampung ini karena kejadian malam kemarin. Arumi mengucapkan istighfar demi menenangkan hatinya. Sakit rasanya mendapatkan tuduhan sekeji itu. Namun, sekeras apapun dirinya membela diri pun tak ada untung yang akan diraihnya. Apa yang terlihat itulah yang tersirat. Para warga pun akhirnya pergi dengan kesal. Sementara Isman tersenyum sinis karena rencananya berhasil. Max melihat Arumi melirik ke arah jendela. Memang, Arumi tidak bisa melihat Max yang mengintip di dalam sana. Akan tetapi pria itu sesungguhnya dapat dengan jelas melihat air mata Arumi mengalir membasahi kain yang menutupi sebagian wajahnya. Max seketika itu juga merasakan getaran aneh di dalam hatinya ketika melihat tatapan sedih dari istrinya. Jadi, para warga sialan itu mengusir Arumi dan pamannya. Kalau begini, mau tak mau aku harus segera membawanya keluar dari kampung ini dan tinggal di mansion. Tapi bagaimana keluar tanpa sepengetahuan mata-mata dari Oliver? Aku yakin, jika mereka masih berada di sudut desa ini. Max yang berpikir tanpa sadar terus berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Tak sengaja, ujung jempol kakinya menabrak meja. Ark, kenapa ruangan ini sempit sekali? Max mengadu dan mengumpat secara bersamaan. Sudah tahu tempatnya minimalis, tapi tak bisa diam. Tiba-tiba, matanya terpekur menangkap sesuatu di atas meja tersebut. Ternyata, dia sudah menyiapkan sarapan untukku. Mendapati makanan, Max menunda emosinya. Sejak kemarin malam ia makan masakan Arumi dan berakhir ketagihan. Max merasakan cita rasa asing di lidahnya. Tampilannya si omelet tapi berbeda ketika berada di dalam mulutnya. Belum pernah dirinya mencicipi masakan rumahan sederhana begini. Max selama ini makan menu ala western yang dimasak koki pribadinya. Pemuda itu menghabiskan makannya dengan lahap dan cepat. Setelahnya, Max ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Sampai kapan aku harus mengenakan kemeja dan kain sarung lusuh begini? Mana segitiga juga belum salin.
Kalau kakak tuaku gatal-gatal bagaimana ini? Oceh Max seorang diri. Max benar-benar memeriksa kakak tua miliknya. Demi kesehatan dan masa depannya, akhirnya Max memutuskan untuk tidak mengenakan celana segitiga kotor itu. Max bahkan melemparnya begitu saja ke tempat sampah. Oliver, kau harus membayar semuanya. Segala kesengsaraan dan kesialan yang ku alami ini, kau tidak akan ku ampuni. Geram Max, yang kini sedang melihat penampakannya di depan cermin. Max melayangkan tinjunya di udara. Ia hampir saja memukul kaca itu. Jangan, ini barang orang. Kasihan Arumi kalau harus beli yang baru. Kedatanganku ke sini nyatanya sudah cukup menyusahkan dia. Aku harus melakukan sesuatu untuknya dan Paman Mus. Max kembali ke dalam kamar sambil memikirkan rencananya. Dia memutuskan akan meminjam ponsel milik Arumi nanti untuk menghubungi Dev, anak buah kepercayaannya. Arumi memutuskan membawa masuk sang paman yang terlihat kesulitan bernapas. Arumi mendudukkan pamannya ke atas balai, lalu berlari cepat untuk mengambil air. Minum dulu, Pade, istighfar ya, kata Arumi. Dia tahu sang paman pasti syok karena mereka diusir warga. Bahkan Pak RT tidak bisa menolong lagi. Karena permintaan warga juga ada benarnya. Semenjak keberadaan pria asing di rumah Arumi, kampung mereka didatangi oleh sekelompok pria yang seram. Pak RT takut jika kenyamanan para warganya yang lain terganggu jika dia terus membela Arumi. Berangkatlah, Nduk, nanti kamu terlambat, kata Mustafa dengan tatapannya yang sendu. Arumi, khawatir dengan keadaan Pade, sahutnya dengan raut wajah sedih. Pade baik-baik saja, sudah sana, muridmu pasti sudah menunggu. Kemarin kan sudah libur, lagi pula, hari ini kan kamu gajian, Nduk, kata Mustafa lagi, meyakinkan Arumi agar tidak khawatir padanya. Arumi mengangguk dan terpaksa pergi walaupun tak tega. Tubuh pamannya seketika menjadi lemas tak bertenaga. Arumi tahu, pasti sang paman langsung kepikiran jika mereka harus pergi dari kampung ini. Rumah yang sederhana ini banyak kenangannya untuk mereka berdua. Max mengintip dari balik dinding. Hatinya tersentuh dengan pemandangan di hadapannya. Nyatanya hidup wanita cantik dengan pakaian tertutup itu menjadi semakin susah karena kehadirannya yang tiba-tiba. Secara tak langsung, Max memiliki andil atas kesedihan yang mendera Arumi serta Mustafa. Lagi-lagi, Max menyalahkan semua ini akibat perbuatan Oliver yang telah menugaskan putranya untuk bermain perang-perangan dengannya. Aku tidak akan pernah mengampunimu, Oliver. Akan kuhabisi kau dan seluruh klanmu. Geram Max hingga buku jarinya memutih. Bersambung. 11. Arumi mengajar dengan pikiran yang bercabang. Memikirkan keadaan sang paman di rumah, dan juga kemana mereka akan pergi besok pagi. Pasalnya, uang yang dimilikinya pas-pasan. Menumpang pun, dia tak punya sanak saudara. Jika mengontrak, maka biaya sehari-hari nanti dari mana? Kepala Arumi seketika sakit kala memikirkan masalah yang menimpa jalan hidupnya. Tanpa Max ketahui, Arumi ternyata telah memikirkan segala kebutuhannya. Arumi tidak bisa membenci pria yang tiba-tiba muncul dalam kehidupannya. Ia tak bisa melempar kejadian buruk yang menimpanya pada sosok pria yang menurutnya sangat butuh bimbingan. Max nampaknya sudah cukup lama terombang-ambing karena sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya. Sepulang mengajar, Arumi mampir ke pasar. Arumi berniat membeli pakaian ganti untuk suaminya. Kebetulan hari ini dia menerima upah mengajar madrasah selama 1 bulan. Walaupun tidak besar nilainya, Arumi tetap bersyukur, karena ia niat mengajar pun bukan karena gaji besar, tapi karena ingin meluaskan serta menyiarkan ilmu yang dimilikinya. Kedatangan Arumi ke toko pakaian tersebut langsung disambut oleh pramuniaga. Saya butuh pakaian lengkap laki-laki dewasa beserta dalamannya, jelas Arumi lugas. Ia terbiasa membeli di sini, tapi itu setahun sekali.
Hanya ketika tiba bulan Ramadan maka Arumi akan membeli satu set perlengkapan ibadah untuk sang paman. Seandainya pramuniaga itu tahu kalau pakaian yang Arumi cari untuk suaminya. Mendadak kedua pipi Arumi bersemu merah muda. Untung dia pakai nikob, sehingga tak ada yang melihatnya bukan. Arumi pun menjelaskan kalau pakaian yang dia butuhkan untuk perawakan yang tinggi besar. Max memang kebulean dengan postur tinggi menjulang. Bahkan, Arumi hanya sebatas dadanya saja. Wah, kalau begitu bagian anunya pasti besar juga, Kak. Jadi, kakaknya beli yang model ini saja, saran pramuniaga itu. Di mana ucapannya membuat Arumi seketika traveling kala mendengar kata anu dan besar. Kalau itu saya gak tahu Mbak, jawab Arumi gugup. Dia salah tingkah sendiri, sampai harus berkali-kali menghela napas panjang. Pramuniaga itu hanya bisa tersenyum lalu tertawa diam-diam, sambil menyiapkan pesanan yang pelanggannya ini butuhkan. Arumi setidaknya harus merelakan sebagian gajinya tersedot barang keperluan Max. Suami dadakannya itu, pria asing yang kini jadi tanggung jawabnya juga. Ini, Kak, barangnya. Semoga jadi langganan ya, ucap pramuniaga tersebut dengan senyum sumringah. Arumi keluar dari toko itu dengan napas lega. Setidaknya untuk hari-hari selanjutnya ia takkan lagi melihat Daniel mengenakan kemeja yang matanya bau kamper itu. Assalamualaikum, Arumi mengucapkan salam ketika sampai di depan rumahnya. Ia tahu, ketika siang begini pamannya pasti sedang di kebun yang berada di samping musola. Pria usia senja itu biasa mencari daun pisang atau daun singkong untuk dijual nanti sore selepas asyar. Tak ada yang menjawab salamnya. Walaupun di hadapannya nampak sosok pria gagah dengan tampangnya yang tanpa ekspresi. Kalau ada yang memberi salam, lalu kamu mendengarnya, maka, kamu wajib menjawab, kata Arumi dengan nada sopan dan lembut. Seperti pada saat ia mengajarkan anak didiknya di madrasah. Gimana jawabnya? Tanya Max. Sambil memperhatikan wajah Arumi yang bahkan terlihat mempesona meskipun hanya terlihat matanya saja. Jawabnya gini, Waalaikumsalam. Kalau mau lengkapnya ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, jelas Arumi. Tidak jelas. Coba dibuka dulu itu kainnya. Tunjuk Max, modus. Bilang aja mau lihat muka Arumi kan. Arumi mengernyitkan keningnya heran. Max ini tulikah atau apa? Pikirnya, perasaan, pas di madrasah anak didiknya selalu dapat menangkap penjelasannya dengan sempurna. Cepat buka, biar suara kamu itu jelas. Katanya aku harus jawab salam, desak Max. Mau tak mau, Arumi pun menurut. Bagaimanapun pria di hadapannya ini adalah suaminya. Max bahkan berhak melakukan yang lebih dari sekedar melihat wajahnya. Cantik, Max langsung merapatkan bibirnya, tanpa sadar pujian itu meluncur begitu saja. Arumi yang terlanjur mendengar langsung memalingkan wajahnya karena malu. Itu, apa yang kamu bawa? Tunjuk Max pada paperback yang ditenteng Arumi. Oh iya, ini buat kamu, Mas, kata Arumi seraya menyerahkan tas plastik khas toko pakaian yang berukuran cukup besar. Untukku, Max justru mengerutkan keningnya bingung. Padahal tadi bertanya, ini, pakaian ganti untuk, Mas. Biar gak mabuk kamper, kata Arumi seraya berkelakar. Arumi mencoba untuk menjalani takdir hidupnya ini dengan santai. Walaupun badai rintangan menghampirinya, dia, beliin aku pakaian ganti. Bahkan, ada sarang kakak tua juga. Batin Max dengan ekspresi terkejut. Seketika Max merasakan aliran panas melewati kedua pipinya. Bagaimana Arumi bisa memikirkan ini semua tentangnya? Apakah selama ini Arumi tahu kalau dirinya tidak memakai sarang kakak tua? Segala macam pertanyaan berkelebat di dalam kepala Max. Iya, dicoba saja. Kalau kebesaran atau kesempitan nanti bisa Arumi tukar, titahnya. Mas itu apa? Kening Max mengernyit heran,
atas panggilan yang Arumi sematkan padanya. Panggilan kehormatan untuk laki-laki yang lebih tua menurut suku, Arumi, jelas wanita bercadar ini lagi. Oh, baiklah, terserah kamu. Max pun langsung berlalu masuk kamar untuk mengganti kemeja dan kain sarung yang ia pakai. Tanpa Arumi tahu, jika kakak tuanya tadi bahkan bergelantungan karena tak punya sarang. Akhirnya aku terbebas dari rasa gatal dan juga bau kamper itu. Selain cantik, gadis itu juga baik. Kenapa dia menutupi wajahnya ya? Padahal dia bahkan pantas untuk jadi finalis Ratu Kecantikan. Apalagi posturnya juga cukup untuk ukuran perempuan. Kenapa juga dia harus menutupi kecantikannya di saat para wanita di luar sana mengobral tubuh mereka? Gumam Max, dengan selusin pertanyaan yang ingin sekali dia tanyakan pada istri dadakannya itu. Setelah berganti pakaian, Max pun keluar dengan raut wajah senang. Ia melihat saat ini Arumi sedang menata makanan di atas meja. Sepertinya, Arumi membeli makanan di luar, karena masakan tadi pagi sudah habis. Arumi, panggil Max pelan. Arumi pun sontak menoleh ke arah suara yang memanggil namanya. Alhamdulillah, ternyata pas, kata Arumi seraya memegangi dadanya yang tiba-tiba saja berdegup kencang. Bagaimana tidak, jika saat ini, Max terlihat menawan dengan jenis dan model pakaian yang tadi Arumi beli. Terima kasih, ucap Max dengan senyum tipis. Max secara alami ingin melakukan itu, karena Arumi begitu baik padanya. Padahal, kedatangannya sudah membuat hidup gadis itu susah. Sama-sama, tidak perlu sungkan karena ini semua adalah tanggung jawab Arumi sebagai istri, kata Arumi merendah. Dek, ucapan Arumi barusan seakan menyentil perasaan Max yang terdalam. Bagaimana dengan tanggung jawabnya sebagai suami? Bahkan saat ini Arumi terancam tidak memiliki tempat tinggal lagi. Soal kejadian tadi pagi, apakah yang sebenarnya terjadi? Kulik Max penasaran. Ia heran karena Arumi sama sekali tidak menyinggung soal pengusiran warga kepadanya. Sebaiknya, kamu makan saja dulu, Mas. Arumi mau bersih-bersih. Pade biasa pulang nanti sebelum maghrib. Makanannya sudah aku pisah, kata Arumi. Mencoba mengalihkan pembicaraan. Ia ingin membahasnya nanti saja setelah sang paman di rumah. Baiklah, aku makan. Sekali lagi, terima kasih, ucap Max. Arumi hanya mengangguk kemudian tersenyum dengan sangat manis. Dek, tanpa Arumi sadari, dia telah berhasil membuat seorang Max kelimpungan karena senyumannya itu. Bersambung 12. Setelah mandi, Arumi sholat asyar. Selepas sholat Arumi menangis sesenggukan di atas sajadah. Dia mengadu pada Tuhannya. Bahu gadis itu naik turun pertanda Arumi saat ini berada di titik batas kekuatannya. Arumi tak tahan lagi untuk menahan tangisnya kali ini. Kenapa Arumi harus mengalami kejadian ini? Ya Allah, apa rencanamu yang sebenarnya? Kalau Arumi pergi dari sini, lalu siapa yang akan mengurus Pade? Karena Pade tidak mau pergi meninggalkan rumah peninggalan nenek ini. Berikan Arumi petunjuk, ya Allah, lirik Arumi dengan kedua tangan yang menengadah di depan wajahnya. Ternyata, Max mengintip di depan pintu kamar yang tidak tertutup rapat itu. Max bahkan memegangi dadanya yang bergetar. Perasaan aneh yang sering dirasakannya acap kali melihat Arumi bersedih. Biasanya, perasaan Max sama sekali tidak tersentuh dengan apapun. Max adalah seorang mafia yang dingin tanpa cinta dan perasaan. Arumi, Max terpaksa masuk. Dia tak tahan mendengar tangis Arumi yang pilu. Arumi terkejut karena kehadiran Max yang tiba-tiba. Dia langsung menghapus air matanya. Max pura-pura tidak tahu kalau dia sejak tadi mendengar tangisan Arumi yang menyayat hati. Ada apa, Mas? Mau sholat juga? Tanya Arumi tanpa menoleh ke arah suaminya. Tidak, aku mau pinjam ponselmu, tegas Max. Dia harus menghubungi Dev secepatnya.
Di sebuah bangunan mewah yang bisa dikatakan sebuah mansion, sepasang pria dan wanita sedang ribut dan saling menyalahkan. Ketika mereka mendapati bahwa sudah 2 malam ketua mereka tidak pulang ke markas maupun mansion. Bahkan, sama sekali tak ada jejak yang dapat dilacak oleh alat milik Dev. Lihat saja bagaimana cara kau bekerja, Dev. Kalau sudah begini, siapa yang tidak pusing? Ketua hilang tanpa kabar dan jejak. Musuh pasti tertawa. Hardik N. pada Dev yang menatapnya kesal. Lancar sekali kau bicara, N. Beraninya kau limpahkan kesalahan ini padaku. Kau itu sahabat dekatnya. Kau pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kilahnya tak terima saat N. menyalahkannya terus. Kau memang salah, Dev. Cepat kerahkan anak buahmu lebih banyak. Tita N. membuat Dev menggemeretakan giginya, geram. Kau, jangan seenaknya memerintahku. Sentak Dev, semakin naik pitam ketika N terus meneriakinya. Hah, apa kau bilang? Aku memerintah. Aku hanya memberi saran padamu. Elak N. Kau itu jangan seenaknya melepaskan masalah ini kepadaku saja. Sebaiknya kau juga turun tangan. Sarkas Dev. Dia dan N memang tidak pernah akur. Tentu saja Dev. Aku ini kan sahabatnya. Aku sudah mengirimkan drone untuk melacaknya. N makin kesal saja. Kalau Dev bukan orang kepercayaan, Max, mungkin pria itu sudah dia lempar ke dalam kolam buaya. N sontak berdiri dari duduknya, pertanda wanita itu benar-benar marah. Terserah kau. Dev mengambil ponsel di sakunya yang bergetar. Alisnya mengernyit karena yang menghubunginya adalah nomor asing. Lama Dev mengabaikan panggilan itu. Hingga akhirnya, dia mendapatkan sebuah pesan. Ini aku, Dev. Kurung tutup. Dev langsung menghubungi balik, karena dia tahu siapa itu. Halo, Ketua, sapa Dev. N yang sudah berada di pintu sontak menoleh ke belakang. Max, N berbalik dan memutuskan untuk menghampiri Dev. Dev, aku baik-baik saja dan saat ini berada di sebuah kampung. Aku akan mengirimkan peta lokasinya. Besok pagi-pagi sekali datanglah ke sini. Bawa orang-orangmu tapi berpencar jangan terlalu mencolok. Paham, titah Max tegas. Dev langsung mengangguk paham. Baik, Ketua, saya senang Anda baik-baik saja. Saya pikir aku tidak selemah itu, Dev. Potong Max, dengan penuh penekanan dari setiap kata-katanya. Setelah itu, Max memutuskan panggilan dan mulai mengirimkan lokasi pada Dev. Dev memerhatikan lokasi yang dikirimkan oleh ketua mafia Black Hawk itu. N mendekatinya. Apa itu, Max? Dia baik-baik saja. Di mana dia sekarang? Cicar N. Dev langsung menoleh ke arahnya dengan tatapan sinis. Cerewet, sindirnya singkat dan kembali menatap layar gadget pintarnya lagi. Lokasi ini cukup jauh dari dermaga. Bisa-bisanya ketua nyasar ke kampung padat penduduk begini. Tapi, ini adalah cara yang jenius. Para polisi itu maupun musuh takkan menduganya, gumam Dev, yang terdengar di telinga N. Aku tahu, ketua pasti bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia memang hebat, ucap N dengan segala kekagumannya pada Max. Dia bahkan tersenyum. Cek, simpan kekagumanmu. Kau kan tahu kalau ketua kita tidak punya waktu untuk bercinta. Sebaiknya, kau kubur dalam-dalam impianmu itu, sebelum kau mati karenanya. Sinis Dev. Dia tahu kalau N selama ini memendam perasaan terhadap ketua mereka. N merenggut mendengar cibiran Dev padanya. Itu urusanku, bukan urusanmu. Sinisnya seraya berlalu. Dev menanggapinya dengan berdecik. Sesampainya di luar, N kembali tersenyum. Dia senang karena kekhawatirannya terhadap Max tidak terjadi. Pria itu akan kembali di sisinya lagi. Apapun akan dia lakukan untuk mencairkan hati seorang Max yang beku. Asteris. Max mengembalikan ponsel Android keluaran lama milik
Arumi. Sudah, Max hanya menjawab singkat. Pikirannya sedang merencanakan sesuatu. Dia berharap kepergiannya besok tidak mengalami hambatan. Max percaya Dev dan orang-orangnya pasti bisa mensterilkan lokasi. Untuk saat ini, Arumi tidak perlu tahu siapa dirinya. Max juga harus bisa menyembunyikan statusnya dan juga sosok Arumi. Atau para musuhnya nanti akan menjadikan Arumi sebagai senjata untuk menjatuhkan kedudukan serta posisinya sebagai ketua mafia terkuat. Arumi terdiam. Pria yang merupakan suaminya ini memang penuh rahasia. Arumi memutuskan untuk sabar dan berserah saja pada kehendak yang kuasa. Arumi tidak berkeinginan untuk menelisik paksa mengenai asal-usul dari Max dan juga masalah yang menyertai pria itu. Arumi menghampiri sang paman yang saat ini beristirahat di dalam kamarnya. Pria itu terlihat melamun menatap langit-langit kamarnya yang sebagian bolong itu. Arumi duduk bersimpuh di bawah ranjang Mustafa. Mustafa menatap wajah teduh di hadapannya kemudian mengusap lembut pucuk kepala Arumi yang masih tertutup kerudung. Allah tidak akan memberikan ujian yang mana kita tidak sanggup menghadapinya. Allah memberikan kamu masalah ini karena ada hal baik yang menyertainya nanti. Rencana Allah itu misteri dan rahasia, Nduk. Terima dan jalani saja segala ketentuannya. Kamu ikutlah kemanapun suamimu pergi. Biar Pakde di sini tak apa, kata Mustafa panjang lebar menasihati keponakan satu-satunya itu. Pakde, nanti siapa yang akan mengurusmu? Memasak dan mencuci pakaianmu? Lirih Arumi, menahan sesak yang berkumpul di dalam dadanya. Susah payah Arumi menahan rasa itu agar tidak meledak saat ini. Arumi, panggil Max yang tahu-tahu sudah berada di ambang pintu kamar Mustafa. Kemarilah, nak, panggil Mustafa seraya melambaikan tangannya agar Max menghampirinya. Jaga Arumi, bawalah dia kemanapun kau pergi karena Arumi sekarang adalah istrimu yang merupakan tanggung jawabmu. Pakde, sudah tidak berhak lagi, kata Mustafa pelan dan terasa berat. Pakde, aku memang akan membawanya besok pagi. Akan ada orang yang menjemput kami. Sejak saat itu, kalian tidak akan bisa bertemu lagi, tegas Max. Apa maksudmu? Arumi sontak berdiri dan menatap Max dengan tatapan penuh tanya. Bersambung 13. Arumi tak habis pikir, Max berani bicara seperti itu di depan pamannya. Pria itu mengatakan padanya, ketika dirinya sudah keluar dari kampung ini lalu masuk ke dalam lingkungannya, maka dirinya takkan bisa kembali lagi. Arumi ingin protes, tetapi sekali lagi sang paman menasihatinya. Dia itu suamimu, pintu surga untukmu, maka ikutilah dan berbaktilah. Begitulah ucapan Mustafa yang meneguhkan pilihannya. Mustafa meyakinkan Arumi bahwa dirinya akan baik-baik saja. Pada akhirnya, Arumi mendatangi rumah Pak RT untuk menitipkan pamannya itu. Arumi juga membelanjakan keperluan Mustafa untuk 1 pekan. Keesokan paginya, Pakde, semua sudah Arum siapkan ya? Pakde benarkan tidak akan apa-apa kalau Arumi tinggal sendiri? Tanya Arumi lagi memastikan. Tatapannya sendu menatap tubuh kurus sang paman yang sudah berusia setengah abad lebih itu. Nduk, Pakde tidaklah seringki itu. Pakde masih bisa mencari makan dengan menjual daun pisang, daun singkong dan juga sereh. Pakde juga bisa ngarit untuk pakan ternaknya juragan kambing di ujung kampung sana. Jadi, kamu tidak usah mengkhawatirkan keadaan Pakdemu di sini, kata Mustafa dengan senyumnya yang meneduhkan. Arumi, yang ditinggal sejak kecil oleh ayahnya, hanya dari sang pamanlah ia mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Iya, Pakde, Arumi hanya berat meninggalkanmu. Apalagi, sekarang yang harus Arumi utamakan adalah suami, sahut Arumi dengan suara lirih. Matanya penuh cairan bening yang sedikit lagi tumpah. Jangan menangis, Pakde juga pasti akan rindu sekali kepadamu. Rindu masakanmu dan juga kolak ubi buatanmu.
Kopi hitam racikanmu adalah yang paling nikmat setelah budemu tiada. Tetapi, pademu ini mau tak mau harus menerima kenyataan. Pade sudah menyiapkan hati untuk masa seperti ini. Karena Pade tahu, bahwa suatu saat akan ada laki-laki yang mengambilmu dari sisiku. Sontak, penuturan Mustafa membuat Arumi tak mampu lagi menahan linangan air matanya. Gadis berwajah cantik alami itu menangis hebat, di pelukan pamannya. Sementara itu, di luar kamar Max, sedang gusar. Ia sejak tadi memantau kabar dari Dev melalui ponsel Arumi. Max menginginkan kedatangan Dev sesaat sebelum matahari terbit dari ufuk timur. Karena, Max tidak mau kedatangan Dev menjadi pusat perhatian warga kampung. Akan tetapi, perkiraannya salah. Orang-orang kampung itu sudah berkumpul di depan gerbang pekarangan rumah Arumi setelah mereka pulang sholat subuh tadi. Mereka itu gila, langit masih gelap tapi sudah berkumpul di depan rumah tetangga. Umpat Max, menggerutu. Max terus memantau pergerakan dari Dev dengan sistem GPS yang ia unduh dari ponsel pintar milik Arumi itu. Meskipun tidak terlalu canggih tapi cukup membantunya. Kedua mata elang, Max terus memperhatikan titik lokasi yang menandakan pergerakan dari Dev. Sesekali urat-urat di rahang dan leher, Max menegang. Karena ia tahu, bahwa Dev saat ini dihadang oleh musuh. Dev mengabarkan kalau anak-anak buahnya sempat diserang oleh orang-orangnya Oliver. Sehingga di sini, Max menjadi gusar. Namun, tak berapa lama kemudian, yang ditunggu sampai. Ketua, kenapa banyak sekali manusia di jalanan? Apakah saya tetap harus masuk? Tanya Dev dari dalam mobil melalui earphone-nya. Masuklah. Buat mereka semua menjauh dari rumah Arumi. Titah Max, dengan nada yang terdengar geram. Dev meluncurkan limousin mewah berwarna hitam metalik. Mobil yang harganya diperkirakan tembus 100 miliar itu, memiliki bodi yang kebal peluru. Sehingga, aman untuk membawa sang ketua mafia. Hanya saja, Dev sejak semalam heran karena sang ketua selalu menyebut nama satu wanita, yaitu Arumi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa hubungannya sang ketua dengan wanita kampung itu? Berbagai pertanyaan hanya berputar di dalam kepala Dev tanpa jawaban. Limousin masuk hingga ke depan gerbang rumah Arumi yang mana terdapat para warga berkumpul. Cukup banyak, hingga Dev kesusahan untuk maju menuju depan gerbang. Sementara kendaraan anak buahnya berjaga-jaga di depan gang dan sekitar kampung tersebut dengan jarak ukur 100 meter. Dev benar-benar telah mensterilkan area yang akan dilewati oleh Max nanti. Tin, Dev membunyikan klakson cukup kencang agar para warga menjauh dari kendaraan itu. Mereka benar-benar penasaran, karena baru kali ini ada mobil dengan model serta ukuran tak biasa masuk ke kampung mereka. Mobil siapa sih ini? Cakep bener, kok berhenti di depan rumah Arumi sih? Masa iya? Punya suami bulenya Arumi. Begitulah cuitan para warga di pagi buta itu. Mereka yang tadinya berkumpul di depan gerbang rumah Arumi kini berpindah ke depan dan juga sisi kanan kiri limousin. Arumi berpamitan singkat pada sang paman. Kemudian salah satu orang suruhannya, Max masuk ke dalam rumah untuk membawa barang bawaan Arumi. Max rasanya ingin menendang tas kumal milik Arumi yang akan dimasukkan ke dalam kendaraan mewahnya itu. Karena menurutnya benda itu sangat buruk. Cepatlah, waktu kita tidak banyak, titah Max. Ia menatap sekilas ke arah Mustafa yang mengiringi kepergiannya membawa Arumi dengan senyum penuh kerelaan. Pria parubaya itu, benar-benar menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Cek, kalau dia tahu, bahwa keponakannya ini dibawa oleh seorang mafia. Apakah tatapannya akan serela itu? Batin Max. Kemudian berlalu tanpa berkata sepatah kata pun pada Mustafa. Pade, Arumi pergi ya. Assalamualaikum, seru Arumi sambil diseret oleh Max. Lelaki itu tak suka tatapan penuh selidik dan tanda tanya dari para warga. Waalaikumsalam, fi amalillah, nduk.
Jangan pernah tinggalkan suamimu ya, seru Mustafa tak kalah kencang. Pria itu berkali-kali menekankan pada Arumi agar sabar dan jangan pernah meninggalkan suaminya apapun masalah yang terjadi. Kecuali, jika Max yang menginginkan perpisahan. Mustafa menyembunyikan keterkejutannya ketika melihat dua orang berkacamata hitam yang berjaga-jaga di sisi Max dan juga mobil mewah mentereng yang diparkir depan rumahnya. Ya Allah, lindungilah Arumi, batinnya. Tuh kan bener, itu mobil punya lakinya Arumi. Gak ngangka, suaminya Arumi orang kaya. Ya iyalah tajir, pengedar narkoboy. Seru beberapa warga yang sepertinya sengaja agar Arumi dengar. Max sempat menatap salah satu dari mereka dengan sorot mata tajam. Ingin sekali ia menembak mulut-mulut yang lancar sekali mengolok-olok Arumi. Walaupun, perkataan mereka itu ada benarnya. Tetapi, Max bukannya sekedar pengedar obat-obatan terlarang. Maksudnya bukan dalam skala kecil. Ia bermain bisnis dengan para petinggi dan juga pejabat negeri. Menyelundupkan barang haram tersebut melalui berbagai macam artefak seni yang merupakan barang antik. Arumi sudah masuk ke dalam mobil. Tanpa ia tahu jika Isman, pemuda yang menjadi dalam penggerebekan dirinya dan Max, sedang mengumpat dalam hati. Isman menekuk wajahnya sehingga ia terlihat jelek 1000 kali. Kampret, ternyata suami Arumi bukan orang sembarangan. Dia pasti penjahat kelas kakap. Harusnya gue panggil polisi aja. Gerutunya kesal, seraya menendang apa saja yang ada di depannya. Brang, brang, pagar rumah kediaman Mustafa tak lepas dari amukan Isman. Dev membawa limousin itu mundur perlahan, karena para warga benar-benar bagaikan lalat yang sedang mengerubungi buah. Apa perlu saya tabrak saja mereka ini, Ketua? Tanya Dev, yang membuat Arumi seketika mendelikkan matanya. Bersambung, 14. Beberapa mobil mewah telah berjejer di sepanjang jalan utama. Ada sekitar 8 mobil dengan jenis, warna serta plat nomor yang sama. Apa ini, Mas? Kamuflase. Mendengar jawaban singkat dari Max, Arumi langsung menoleh dengan alis bertaut. Kita sebaiknya berpisah di sini. Aku akan naik di salah satu kendaraan itu. Sampai ketemu nanti, ucap Max, seraya menatap kedua mata Arumi demi meyakinkan wanita yang telah menjadi istrinya itu. Kok gitu? Kenapa kita harus beda mobil? Cecar Arumi dengan sorot mata bingung sekaligus khawatir. Kau tenanglah, lagi pula ini semua demi keamanan saja, jawab Max. Pria itu hendak menjauh dari limousin, akan tetapi Arumi dengan gerakan cepat dan posesif mencekal lengan Max begitu erat. Apa kita tidak bisa semobil saja? Pinta Arumi. Dia tidak mungkin terima begitu saja satu mobil dengan pria asing yang berada di belakang kemudi. Max adalah suaminya. Dia harus terus berada di sisi pria itu. Apakah ini sebuah tanda karena perasaanku tidak enak sejak semalam? Siapa suamiku sebenarnya? Batin Arumi menerka-nerka akan asal-usul Max. Ini adalah strategi mengecoh lawan, percayalah padaku. Kamu akan baik-baik saja, aku berjanji padamu. Max kembali berkata untuk meyakinkan Arumi. Arum, takut. Perasaanku tidak enak sejak semalam. Mas, malah ingin kita berpisah ketika menuju kediamanmu. Bagaimana? Arumi bisa tenang. Rengeknya, berusaha untuk tidak menjatuhkan air mata. Namun, apa dayanya, kristal bening itu meluncur bebas tanpa portal sekarang. Karena Arumi benar-benar tidak rela jika jauh dari Max. Kau harus percaya padaku, semua akan baik-baik saja. Ini hanyalah tingkat kewaspadaan. Aku sama sekali tidak berniat untuk bertindak jahat padamu. Walaupun aku bukanlah orang baik, tetapi aku bukan seorang pria yang suka menyalahi janji, tutur Max, tegas. Berangkat sekarang, Dev. Titahnya pada sang pengemudi yang merupakan orang terbaik, Max. Dengar Arumi.
2 jam kemudian kita pasti bertemu lagi di kediamanku. Aku janji. Max mengangkat 2 jarinya seraya melengkungkan kedua sudut bibirnya ke atas, membuat wajah itu semakin tampan mempesona. Masya Allah, dia semakin tampan ketika tersenyum. Sering-seringlah seperti ini, Mas, batin Arumi yang selalu berdebar jika mendapati tatapan Max padanya. Sepertinya Arumi telah jatuh cinta pada suami dadakannya ini. Belum sempat Arumi menjawab, Dev telah membawanya meluncur lebih dulu. Max membiarkan limousin yang membawa Arumi menjauh. Lalu dia melangkah ke arah salah satu Ducati yang telah siap di sisinya. Warnanya gelap bagaikan bat mobil milik salah satu superhero yang bagaikan kelelawar. N keluar, lalu membukakan pintu untuk Max. Di saat yang sama, Arumi menoleh ke belakang dan ia sempat melihat dengan jelas bahwa wanita cantik itu memeluk Max kemudian tersenyum penuh kekhawatiran. Arumi langsung berpikiran macam-macam. Saat ini dia mengira kalau Max sebenarnya sudah memiliki pasangan. Dan dia akan menjadi istri yang merana dan tersakiti seperti sinetron yang pernah ia tonton di channel Ikan Terbang. Welcome back, Ketua. Aku lega melihatmu baik-baik saja. N meraih tubuh tegap Max kemudian memeluknya. Aku juga sudah menempatkan anak buah terhebat. Kita akan aman sampai ke mansion, ucap N, seraya berbisik lembut di telinga Max. Sementara, Max hanya diam tak bergeming. Kau juga harus memastikan kalau wanita di dalam sana baik-baik saja, kawal Dev. Tibalah tepat waktu, karena aku paling tidak suka menunggu, ucap Max, setelahnya ia masuk ke dalam mobil yang baru datang. Peganglah janjiku, Ketua. Lalu, Max menutup pintu itu, dengan tatapan yang belum pernah N lihat sebelumnya. Namun N tidak mau memusingkan hal itu dulu. N juga segera masuk ke dalam mobil dan terus memperhatikan sampai kendaraan yang membawa Max melaju lebih dulu. Jalan, tita N pada driver yang duduk di depan kemudi. Mobil pun melaju satu persatu, membelah jalan kota besar. Meliuk di antara kerumunan kendaraan lain. Berpencar hingga musuh takkan tahu, di mobil mana Max dan Arumi berada. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari arah belakang, sebuah mobil sport merah mengkilat melesat kencang. Menyalip beberapa kendaraan di hadapannya dengan lincah. Lalu, 3 buah Jeep Wrangler mengekor dari arah belakang. Pertahankan kecepatan kalian, 1 mobil sport hitam berada di depan. Sedangkan 4 Jeep berada di kanan kiri serta belakang. Mereka berusaha memblokir, dan memerangkap kita. Lapor N, sambil memantau pergerakan dari atas melalui drone miliknya. Berpencarlah, biarkan Black Hawk nomor 4 memisahkan diri. Titah Max, untuk para anak buahnya yang mengemudikan Ducati hitam metalik melalui earphone yang terpasang pada telinganya. Mereka pun memecah formasi yang mereka bentuk tadi. Para pengawal ini dibentuk khusus oleh Dev. Black Hawk 6 dan 3 berpencarlah. Teruslah mengecoh jeep-jeep itu. Dev terus memberi komando dari balik alat komunikasi ciptaannya. CK-3TTT. Sebuah Jeep Wrangler itu berhasil memojokkan salah satu Black Hawk. Hingga mereka terpaksa banting setir, dan keluar jalur. Perubahan jalur, kami terpojok. Aku telah dipilih langsung oleh Tuan Evander untuk memimpin, jadi kalian harus mendengarkanku. Teriak seorang pria berbadan besar, dengan tato menyeramkan di lengannya melalui speakerphone. Kita harus menculik ketua mafia Black Hawk lalu membawanya ke Villamer. Oh, apa kalian paham? Sentaknya, kencang, sampai-sampai gendang telinga terasa mau pecah. Seluruh anggota kompak untuk langsung melepas earphone di telinga mereka. Sejajarkan posisi kalian dengan mobil di depan itu, lalu bawa mereka masuk ke hutan. Orang-orang suruhan Evander pun menjalankan aksinya. Mereka berupa menjegal jalur. Drak, Dev menoleh dengan rahangnya yang mengeras. Ketika ada sebuah mobil jeep yang menyerempetnya. Ada apa? Kenapa kita dikejar-kejar?
Cecar Arumi bingung dengan keadaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia merasa seperti tengah berada di dalam scene film Fast to Furious. Kita memang sedang dikejar. Tapi Anda tenang saja, mereka takkan bisa menghentikan saya, sahut Dev tegas, dengan mata yang terus awas. Dev masih bingung, siapa wanita yang dia bawa ini? Kenapa? Sang ketua memintanya agar menjaga dengan nyawanya. Tiba-tiba, di depan mobil yang dikendarai oleh Dev, dua Black Hawk meluncur di hadapannya, lalu terpelanting hingga masuk ke dalam jurang dan satunya lagi menabrak pohon besar. Allahu Akbar, seru Arumi kencang, seraya membekap mulutnya. Ketika kedua matanya menyaksikan secara langsung kecelakaan hebat itu, Dev menoleh ke belakang. "Apa Anda baik-baik saja, Nona?" tanya Dev, dengan raut tegang. "Ada apa sebenarnya ini? Kenapa mereka ingin mencelakai kita?" cecar Arumi dengan napas yang tercekat. Kedua matanya menatap ke arah Dev lekat, sedangkan tangannya memegang erat seat belt yang melingkar di tubuhnya. Detak jantungnya saat ini benar-benar tak beraturan. Bersambung 15. Hanya ketua yang memiliki wewenang untuk menjelaskan semua. Intinya saat ini, saya harus membawa Nona ke mansion dalam keadaan selamat, jelas Dev. Arumi terpaksa mengangguk lemah. Tak berapa lama kemudian, di dalam limousin, Arumi nampak berpegangan erat dengan sebelah tangan yang membekap mulutnya sendiri. Sing, 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 suara dentingan peluru menghujani bodi mobil. Hal itu membuat Dev mengemudikan mobil bagai pembalap profesional. "Lebih cepat lagi, awas!" Arumi berteriak ketika tiba-tiba ada sebuah jeep yang menghadang di depan. Untung saja Dev dengan gesit segera membuat mobil mereka berkelit memutar. "Aku akan balas mereka," geram Dev. Lalu sang driver menurunkan kaca. Dev mengeluarkan senjata laras panjang kemudian mengarahkannya ke jendela yang telah dibuka. Dor, 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 selip. 3 tembakan akhirnya mengenai ban mobil musuh, membuat mereka oleng dan terjungkal di aspal. Dor, dor, 2 peluru kembali melesat, sehingga membuat satu mobil lagi yang hendak memepetnya menggelinding ke sisi jalan. Arumi membekap kedua telinganya dengan telapak tangan. Perasaannya saat ini tak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Kejadian ini bagaikan kiamat sugro baginya. Sekejap kemudian, Dev kembali menjalankan kendaraan itu. Arumi tidak tahu saja kalau sejak tadi mereka telah dihujani tembakan berkali-kali. Semua karena limousin tersebut memiliki bodi anti peluru, sehingga Arumi tidak merasakan serangan dari lawan. Walaupun begitu, pada akhirnya Dev memutuskan untuk membalas. Arumi menoleh ke arah mobil yang menabrak pohon. Kendaraan itu berasap, dan Arumi bisa melihat kalau pengemudinya masih hidup. "Kenapa kamu tidak berhenti lalu menolongnya?" tanya Arumi masih menoleh ke belakang. "Biarkan saja, kita harus segera keluar dari medan perang ini," jawab Dev. Kendaraan itu semakin melaju dengan kencang. Arumi tidak bertanya lagi, karena Dev terlihat serius meliukkan kendaraan tersebut agar bisa masuk ke jalan protokol. Hingga mereka masuk melalui tol. Di sini, sudah tak ada lagi yang mengejar. Limousin itu meluncurkan dengan aman. Namun, tidak dengan Max. Ketika di jalan sepi, kendaraan yang mengejar tiba-tiba muncul menghadang. Mereka bahkan melepaskan serangan. Beberapa Black Hawk mencoba melindungi, sehingga terjadi adegan baku tembak-menembak yang menegangkan. Oh, tidak. Mobil ketua mengeluarkan asap. Pekik N. Karena melihat mobil yang membawa, Max sempat terkena tembakan lalu menabrak trotoar. Pengemudi Black Hawk kelima itu membukakan pintu untuk Max membiarkan sang sopir yang pingsan di depan kemudi. Bruce, asap keluar dari kap mobil depan, karena mobil menabrak pembatas jalan maka keadaan kendaraan itu miring. Orang-orang itu mendekat. "Cepat kita keluar," seru Max seraya menarik lengan N dengan memeganginya erat.
Max merunduk ketika dua orang musuh terus menembak di belakang dan juga depan tubuhnya. Brengsek, umpat Max kesal seraya membalas dengan tembakan berkali-kali. Beberapa musuh terjatuh dengan keadaan bersimbah darah. Napas Max terengah-engah. Max terus dipepet oleh para pengawalnya. Bersembunyi di balik kendaraan juga di balik pohon. Telinganya berdengung lantaran mendengar letusan berkali-kali. Jantungnya berdegup sangat kencang. Adrenalinnya sungguh terpacu luar biasa. Pasukan Wolfgang benar-benar tangguh. Mereka juga banyak sekali. Gerutu N sambil terus melempar tembakan. Hingga Ark N mengerang ketika dirinya mendapati luka tembak di lengan dan juga kakinya. Sembari meringis, wanita itu tetap menggenggam senjatanya erat. Seketika, sebuah tembakan melesat membuat mereka berdua berbalik dan berlindung ke samping mobil. Krek, krek, Max dan N mempersiapkan senjata mereka. Ketua, sebaiknya Anda pergilah ke mobil. Aku akan melindungimu, ucap N sambil mengintip gerombolan penyerang itu. Max mengangguk lalu memberi kode pada N bahwa dirinya akan keluar dari persembunyian. Dor, dor, dor. Max berlari kencang seraya berkelit ke sana-sini. Bersama perlindungan dari N yang terus-menerus menghujani para musuh dengan peluru. Dengan senjata api di kedua tangannya, wanita maskulin itu menembaki musuh hingga beberapa dari mereka pun tumbang. Masuklah, Max menarik lengan N, ketika mereka telah sampai di mobil Black Hawk yang lain. Mereka masih saja diberondong tembakan, untung saja si hitam memiliki bodi anti peluru. Kejar mereka cepat, kami tidak sanggup, kami terluka, kata anak buah Evander menolak perintah. Ah, sini kunci mobilnya. Anak buah sialan, Hardik ketua mereka, Bro Mim, hei, kenapa kami ditinggal? Jeep Wrangler yang mengejar kembali berbalik. Cepat, kalian masuk. Para pria kekar itu pun menghentikan perdebatan mereka dan kembali fokus pada pengejaran. Awas Jeep satunya lagi, Slire BBB, kenapa mobilnya oleng? N berteriak panik karena mobil yang mereka naiki tidak seimbang. Oh shit, ban belakang kita kena tembak, ketua. Lapor sang driver, lalu dia membanting setir. Bang, mobil ditabrak dari samping dengan keras hingga berputar 180 derajat. RGGH, jeritan dan erangan terdengar dari dalam mobil. Berikan senjatamu, tapi, ketua, jangan. Max tetap bersikeras mengambil senjata api yang lumayan berat dalam genggaman N itu dan langsung melepaskan tembakan ke belakang. Dor, dor, buff. Meski setelahnya, Max juga terjengkang karena dirinya hanya menggunakan satu tangan. Terima kasih, ketua. N tersenyum kagum pada Max, sambil memegangi lukanya di lengan dan juga kaki. Damn it, amunisi kita habis. Sementara keadaan kita semakin terpojok. Max langsung mengkode dua orang di depannya agar siap dengan segala kondisi. Mereka pun sama dengan kita, ketua, ucap N. Kita tidak bisa menghadapi mereka dengan tangan kosong, lagi pula jumlah mereka 4 orang. Sedangkan kau terluka cukup serius, ucap Max tegas. Beberapa musuh di depan sana maju dengan senjata api yang kosong. Max terlihat menyeringai sambil menggenggam pistol di kedua tangannya, diam-diam dirinya masih menyisakan beberapa peluru lagi. Sementara itu, Arumi yang terus-menerus bicara dan melemparkan prosesnya pada Dev, membuat pria berwajah kaku itu memutar kemudinya agar kendaraan yang ia kendalikan berbalik arah. Ternyata kedatangan mereka benar-benar tepat waktu. Max dan beberapa anak buahnya nampak tergeletak tak jauh dari kendaraan Black Hawk ke-7. Mas, pekik Arumi yang hendak menarik tuas pintu mobil. Tunggu, Nona, keadaan di luar sana bisa saja masih berbahaya. Tahan Dev. Pria itu memutuskan keluar lebih dulu dengan senjata yang waspada di depan wajahnya. Meninggalkan Arumi yang berteriak-teriak di dalam sana.
Arumi memutar otaknya agar bisa membuka kunci pintu mobil yang otomatis itu. Hingga beberapa saat kemudian, dia bisa keluar juga. Arumi langsung berlari menghampiri Max. "Kau terluka, Mas?" lirik Arumi ketika melihat darah mengalir dari bahu suaminya. "Ini hanya luka lama yang terkena benturan," jawab Max, dengan ekspresi yang cukup terkejut karena istrinya ada di tempat itu. "Dev," seru Max, dengan tatapan nyalangnya ke arah anak buah kepercayaannya itu. "Maaf, Ketua, Nona sangat memaksa," jawab Dev pasrah tak berdaya. "Mungkin setelah ini dirinya akan mendapatkan hukuman. Jangan marah padanya, Mas." "Arum yang memaksanya untuk kembali," kata Arumi menjelaskan. Tanpa diduga, Arumi menarik satu lapis kerudungnya, kemudian menggunakannya untuk mengikat luka pada bahu Max. "Kamu tidak perlu begini," ucap Max tak percaya karena Arumi sampai merelakan kerudungnya. "Sudahlah, tak apa, daripada nanti Mas kehilangan banyak darah nanti. Jangan menolak lagi." Arumi terus memaksa menolong, hingga pada akhirnya dia membuka seluruh himarnya. Bersambung.